Ini dibuka, cara buka dari belakang, ya. Ini steril. Anggap ini tangan saya ini ya sudah steril ya. Ini sudah dibuang. Sebelum kita pakai, jarumnya diputar ke kanan. Biasanya itu dari pabrik itu kendor. Ini bisa dilepas ya. Ini biasanya kendor, nah itu kita kerasin ya, tight agar supaya kenceng, tidak lepas dan bisa supaya kedap manusia enggak? kedap udara. Nah, Dari sudah ya. coba. Setelah itu kita buka. Ampul. Ini alatnya steril ya, sudah steril, taruh di sini. Siap. Enggak boleh gitu katanya. Harus bergelembung. Ini PHK-in 2%, satu ampul isinya 2 cc dengan konsentrasi adrenalinnya seperti 80.000. Oke. Sebelum dibuka, udara yang ada di sini di dalam ampul gelembungnya ini kita ketok-ketok supaya Keluar orangnya. cairannya ngumpul di bawah. Setelah itu kita buka dari sini ya. Ya. Buka ya, bunyi ya. Setelah itu kita ambil Gak boleh gitu. jarum, buka. Anestesi dimasukkan ke dalam spet. Ujung nggak boleh. Ujung yang nggak boleh. Posisi seperti ini di dalam anestesi dalam spet dengan kondisi seperti ini. Ada yang buka, Kayaknya ada boleh deh kalau sebagian yang kalau pinggir-pinggirnya boleh. anestesinya di bawah, yang atas berongga. Nah, itu harus kita ketuk-ketuk ini supaya gelembung udaranya itu keluar semua, ya. Setelah itu baru didorong ke atas, ya, agar supaya gelembung dan sisa gelembung udara di dalam ini keluar. Terus kita dorong, nah sampai itu ujung, kelihatan ya? Dokter. Ada kelebihan yang netes. Kalau sudah begini berhenti. Ya, sudah. Berarti di dalam ini dipastikan tidak ada udara lagi. 2 sisi ini ya. Sudah. Baru kita tutup. Tidak boleh. Biasanya terus kita lakukan disinfeksi. Harusnya Ya. satu ya. Disinfeksi pada bibir. Maaf, buka foot, labial foot. Ini kita nyabut front aja ya. Nah, di sini. Diapain itu? Oh, pinset itu sih. Ini spantum dibuat menyerupai manusia, tapi tidak persis mirip. Karena apa? Buka footnya tidak ada. Dokternya bisa ada juga. Maaf ya, di sini saya menyalahi asesori teknik, nggak apa-apa. Yang penting roh dari Ngerokok pembelajaran ini tercapai ya. Ini ada buka foot. Nah, ya. Gini mas, jangan kasihan untuk beliau nanti. Ini kalau dibuka pakai, nanti kalau pada pasien ini dibuka pakai kaca mulut, nah, ya, nah, oke. Ini ada buka foot, labial foot, ini, ya. Kita nyuntiknya di sini, padahal pada model ini apeknya itu sebetulnya berhentinya di sini, gigi ini. Kira-kira di sini apeknya. Ya. Tapi labial footnya itu ada di atas sana. Jadi kita nyuntiknya di atas ini, di labial foot seperti ini ya, untuk kasus ini tidak terlalu jauh-jauh ke apikal. Ya. Setelah kita disinfeksi pakai betadine di
sini, sama nanti di palatannya di sini, di dalam foramen isi sifus. Nah, kita mau nyabut ini misalkan ya. Nah, kita di sini kita berikan disinfeksi, berikan anestesi, ya. Bevel dari jarum menghadap ke tulang. Nah, ini setinggi labial foot. Karena labial footnya tinggi ini melebihi apek ya. Mestinya ini labial footnya di sini. Kalau pasien, ya. Jadi di sini seperti ini, seginilah. Nah di sini, ya, di sini. Tapi karena ini agak tinggi, maka anestesinya di sini ya. Kita masukkan bevelnya menghadap tulang, ya, di labial foot. Sekali masuk jangan dilepas lagi. Dah, ya. Kalau sudah masuk, coba lihat tangan saya ini. Nah ini biar. Tangan saya ini, saya megang seperti ini, seperti pen ya, pen grip ya. Tangan saya yang jari manis memvisir di giginya pasien, supaya saya bisa mengontrol jarum saya ini tidak lepas, tidak jalan, tidak menusuk ke dalam terus, dan tidak ketarik. Jadi terfiksir berhenti di sini. Kalau sudah seperti ini, ya masukkan. Tadi pakai kaca mulut ya. Kalau saya sudah refleks begini. Nah, ini ganti sekarang. Nah, ini kalau dilihat, ibu jari saya ini menempel di giginya pasien, supaya memfiksir jarum ini tidak lepas. Kemudian saya aspirasi di sini. Tangan saya kanan bebas. Ya. Saya aspirasi, tidak ada darah, aman, dimasukkan pelan-pelan, pulih. Ya. Nanti tumpah di sini nggak boleh. Dimasukkan pelan-pelan, ya. 1 cc. Ya. Pelan-pelan. Nah ini kalau kita menganestesi dengan tekanan yang kuat, keburu, ke susu, pasiennya bengok, ya, kasar, pasiennya akan kesakitan. Aduh dok sakit. Tapi kalau pelan-pelan, ini harus telaten pelan-pelan ya, terus sampai dosisnya yang dibutuhkan tercapai 0,9. Nah sudah, ini 1,5 cc aja deh, ya. Nah masuk, udah ya. Saya nggak melihat ujung jarum lagi, karena saya sudah percaya betul dengan pengalaman dan cara seperti saya ini. Ini mau ditaruh ya boleh, kalau ada asistennya, ya. Kalau ada asistennya sih ambil, tapi tangan kita nggak boleh gerak ini. Ini harus fix, ya. Kalau sudah pasti masuk 1 cc atau 0,9, ini ditarik, ya. Sorry. Baru kita anestesi bagian palatal, yaitu di foramen incisivus. Ya, nah di sini ada suatu pendolan mucosa. Di sini tempatnya nervus palatina, nasopalatina, ya. Nasopalatina. Betul Pak salah? Nasopalatina ya. Kalau sini palatina anterior, kalau ini nasopalatina ya. Di antara satu ini ada bendolan ya, bevelnya menghadap tulang. Ya. Masuk. Nah, ya.
Di teori tadi dikatakan 1 cm, ya 10. Nah kalau sudah aspirasi, jangan lupa tidak ada darah, baru dimasukkan. Mau gini boleh, mau gini ya sama aja. Ya, ini biasanya keras memang, karena apa? Di situ langsung tulang. Mestinya tidak boleh keluar ini, tapi di sini kok keluar, jadi pahit semua ya. Rasanya akan, loh ini masuknya sudah 1 cm, tetapi disuntikan masih keluar lewat sini. Ya mestinya kalau pada pasien enggak, karena di pasien itu elastisitasnya bagus. 1 cc di sini sudah. Sekarang cabut ya. Pulang-pulang. Ya. Cabut ya. Pulang jam berapa sekarang? Jam 3. Hah? Foto. Bentar. Ini adalah tang mahkota, Angkoil. mahkota front atas. Siap. Berguna untuk nyabut mulai dari kaninus kanan sampai kiri. Jadi untuk 6 gigi bisa 1 tang ini. Ya, jadi 1 tang ini bisa untuk mencabut 6 buah gigi yang berbeda. Ya. Bisa I1, I2, kaninus kanan dan kiri. Ya. Kalau sudah anestesinya jalan, ya kita tes. Ya. Kita tes di sini, di cervicalnya ini. Nah, tidak boleh di sini loh ya. Ya, jangan nusuk-nusuk gingiva ini. Nanti stomatitis kalau sudah 3 hari lagi. Kecuali kalau kalian cari pasien OM aja, ya. Tapi kalau pada pasien ya kasihan kalau dibuat gitu ya. Biasanya itu stomatitis pada gigi odontectomy belakang itu ya, kena pincet, kena apa ya, karena stres, dokternya stres juga. Ya kalau ini ditusuk-tusuk gini sudah nggak sakit, palatalnya juga ditusuk-tusuk di cervicalnya. Kenapa kok yang ditusuk yang sini, cemento enamel Johnson, memang ini harus dirusak, ya. Nah tadi kan ada proof apa moon proof ya, itu diputer gini, nah diputer gini sama palatalnya. Tapi ini contoh ini pada gigi front, ya. Ya kalau sudah nggak sakit, tangan kita seperti ini, ya, kita masukkan tangnya seservikal mungkin, tidak boleh kena gingiva loh. Tadi gingivanya dengan di-proof itu, maka terjadilah mucoperiosteum flap, itu menjadi retrat, artinya terbuka, sehingga marginalnya ini terbuka, sehingga back dari tang ini bisa masuk seservikal mungkin ya, seservikal mungkin masuk ya. Ini dipegang seperti ini, tulangnya difiksir, baru kita rotasi, dirotasi ya, ya. Nah, ya, nah itu sebab. Oh memang pendek ya, ini fraktur ini saudara radinya bunyi. Ya, kalau sudah gitu pakai band itu ya, ya sudah ya seperti ini ya. Tapi ini mestinya tidak putus ini, kenapa kok putus? Agak sayang lagi. Oh modelnya memang dibuat pendek ya. Oke. Kalau pada pasien tidak boleh putus seperti ini ya. Kalau putus ya harus dikeluarin. Kalau pakai pen, ya.
pakai band itu memang kondisi khusus ya. Biasanya kalau saya daerah front tidak pakai band, kecuali kalau sisa akar ya. Daerah-daerah posterior itu baru di band ya. Pakai band untuk posterior aja. Saya kira gitu ya. Kalau seandainya ini memakai band, bandnya harus masuk di sini. Mas, masuk ya. Ya. Masuk di alveolar crest sebelah mesial maupun distal. Backnya menghadap ke gigi. Ini back yang cekungan dari elevator dari bahan ini masuk di mahkota yang akan atau gigi yang akan dicabut. Masuk di sana, dorong masuk, ya, masuk ke sana, baru digerakkan ke sini. Nah, ya. Jangan menumpu pada gigi tetangganya, tidak boleh. Gigi ini loh ya, bukan gigi tetangga rumah, bukan. Gigi tetangganya itu gigi I1 kiri maupun I2 kanan, ya. Harus di alveolar crest. Nah, ya, nah gini, ya. Nah, setelah goyang baru dipegang pakai, ya. Oke, jelas ya kalau pakai band. Ya pakai Mister B. Waduh, ini fungsi. Sekarang kalau untuk gigi premolar sama aja, premolar ya begitu. Nipe ya, yang nyuntiknya di sini. Pas kita Premolar 1, 2 sama di sini. Di buka foot kita masukkan ya kira-kira submukosa 1 mili lah, karena ini apeknya buka footnya tinggi melebihi ujung akar. Jadi di sini cukup submukosa saja supaya anestesinya bisa masuk. Sudah masuk ya, kita fiksir begini ya. Kita aspirasi, kita suntikan 1 cc itu 0,9 atau setengah cc pun boleh kalau anestesinya yang bagus, yang seperti merek Artikain atau Parablok ya. Tapi kalau Lidocaine ini kalau 1 cc, setengah cc untuk gigi premolar yang masih sakit, saya biasanya 1,5 cc saya berikan semua ya, seluruhnya. Udah, baru palatannya. Nah, sekarang palatannya tak perlu kita ke palatinus maius, palatina anterior, tidak perlu ke sana. Memang cabangnya dari sana. Ya, cabangnya dari M1, M2 di sini palatinus maius itu. Ya, tapi kita kalau premolar cukup di sini aja. Ya, masuk sini, masuk, kemudian menyelusuri mukosa. Ya, ini ya, kalau sudah kita visir, tangan dipindah untuk mendeponir, tapi aspirasi ada tempatnya, Gong. Aspirasi aman, dipunir setengah cc aja. Punir setengah cc. Ya. Baru berarti. Oke, setengah cc. Oh, ini kurusin palatinus aja sih bro. Apa cuma Masuk di ujungnya nggak dicabangi. Itu kan submukosa itu kan. Atau 0,3. Dah, banyak-banyak. Nanti melambang semua di sini. Ya, dites sama seperti tadi baru dicabut.
Ditutup, ya, ditutup dulu. Tutupnya jangan seperti gini, nggak boleh. Ya, Langsung melek. nutup nggak boleh gini. Harus tangannya divisir ya, supaya tidak menusuk tanganmu. Sebab kalau habis nyambut, habis nyuntik, kalian kadang-kadang tremor. Ya, sengaja nanti ketusuk. Kemudian setelah itu diambil. Nih, sorry salah ini. Saya ngambil sendiri, saya salahkan sendiri karena memang tadi nggak kelihatan. Nah ini ya, ini untuk tang molar, premolar, bentuknya adalah, ini dia. Sudah lihat? Ini bentuk S ya, bentuknya S. Ini kepala, ini leher, ini pinggang, perut, ini dadanya, punggungnya. Saya pegang ini, lihat. Tek, ya. Jangan begini loh. Halo? Ini salah. Ini yang betul. Ya. Dipegang pinggangnya. Ayo dansa yuk. Rungkat. Rungkat bisa nggak dipakai? Nggak iso ya. Loncat-loncat ya. Itu itu. Koplo ya Mas ya. Ya. Dipegang pinggangnya gini, perutnya gini ya. Kalau sudah, nah ini yang betul. Ini masuk ke posterior sedikit, baru naik ke mahkota di sini. Ya, premolar 2 deh, sudah gini. Tadi dites juga sama, pakai sonde. Setelah anestesinya jalan, ya atau probe, ya baru dipegang. Cervical mungkin masuk. Ya, ini seperti ini. Ibu jari ada di palatal. Telunjuk ada di bukal. Setelah itu agak buka mulutnya, nah baru diluksasi. Boleh dirotasi? Boleh. Atas? Tidak boleh. Yang bawah. Rotasi teorinya tidak boleh. Tapi kalau mau dirotasi sedikit 5 derajat, tidak apa-apa. Ini ya caranya 5 derajat. Rotasi. Tek, tek, tek. Ini aja, sudah. Ini rotasi. Tapi gerakan yang paling utama adalah luksasi. Apa boleh? Ya, ini coba perhatikan. Ibu jari dan telunjuk ini memegang tulang alveol supaya tidak terlalu banyak fraktur ya. Supaya tetap terjaga. Nah, bukal, lingua, bukal, palatal, dikombinasi sedikit rotasi boleh. Bukal, palatal. Ya, tidak boleh ditarik begini ya, lepas sendiri nanti. Oke, udah ya. Ini utuh ini, nggak tahu tadi kok patah. Ini saya masukkan lagi deh. Ya, coba lihat ini, mahkotanya dengan akarnya, ya kira-kira 1,5 panjang ya. Panjang akar 1,5 panjang mahkota. Jadi kalau di sini, kalau ini dalam bentuk pasien, nah seperti gini, nah kira-kira, ya toh, mahkotanya di sini setengah, apeknya kan di sini paling-paling. Nah itu di sana, nyuntiknya nggak terlalu tinggi. Halo. Obatnya alveol boleh. Lagi di orasi. Jam berapa? Oh 10 menit lagi katanya. 10 menit lagi katanya. Kalian tak boleh bisa saya ajukan mundur 16 menit ya. Kalau enggak ya istirahatnya karena Nanti bawa. setengah jam bawa ya. Sekarang
Sudah ya? Halo? Ini kan instrumen dan cabut toh. Jadi situ misalnya. Jadi satu. Oh, manipuler. Sekarang kalau misalkan kita nyabut M1, halo. M1 di sini setengah belakang dulu. Di sini diberikan 3/4 cc, di sini 3/4 cc. Kalau M2 dibukanya persis. Ya. 1,5 cc. M2 di sana, M3 di sana di belakang. Dibuka foot semua ininya ya. Oke. Nah, kalau Palatinus Maius, Palatinus Maius itu yang gampang ini ya, antara M2 M1. Biasanya di sini pucet. Mangga Bu yang lebar, agak danga itu ya. Agak ekstensi lah, itu baru kita lihat di sini. Oke. Ya, masuk di sini. Nah, baru. Oke. Nah, aspirasi masukkan setengah isi ya. Nanti bukanya 1,5. Nah, saya sekarang diminta untuk MA. Volumenya kecil. MA itu kesulitannya pada model ini tidak ada ramus ascendennya. Saya agak bingung ini kalau tidak ada itu ya. Karena intinya adalah di ramus ascenden. Jet Agung. Iya. Makan sehari sekali dok. Mana? Dia itu makan cuma sore. Pagi enggak. Ada surprise seseorang ya. Aku kan sekarang MA ya, manipuler dan sisi ini yang di monitor jelas ya? Jelas. Oke. Saya akan aduh. Ya. MA kita raba dulu linea oblik eksternal. Ya. Ini ada R3 mau operasi misalkan atau nyabut gigi posterior kanan bawah. Ini ada linea oblik eksterna, kita raba sampai ada fossa di sini trigonum retromolar. Ya, di sini ada cekungan. Kita masukkan jari kita ini ke sini. Kemudian kita maju sedikit, di sini ada coronoid nodes ya. Nah, dari coronoid nodes ini artinya di situ ada suatu prominence ramus ascendens yang paling anterior. Nah, di belakangnya itu nanti agak medial posteriorly, medial ke belakang itu adalah letaknya foramen mandibular. Jarum dari arah yang sudah diisi anestesi dari arah kontralateral dari citra. Ya, masuk di kelihatan ya? Itu kelihatan ya? Gelap ya? Dava mau uji coba dokter. Dava ya Dava. Ini Mama Dava. Ya, ini penting. Telunjuk jari saya ini memberikan suatu guidance, suatu guide, suatu pedoman di mana nanti tempat puncture-nya jarum itu harus di anteriornya jari saya. Nah, jari saya nggak akan saya cubles loh, jarinya sendiri. Ya di sini ya, masuk di sini. Ya. Nah, di
sini. Setelah masuk submukosa, ya, kemudian jarum dirubah ke arah FC lateral. Nah, kemudian didorong ke dalam. Dorong ke dalam, menelusuri tulang. Oh sudah, nggak menelusuri tulang lagi. Ya kira-kira ini 1 sentian lah masuknya ke dalam. Ini terus dipindah lagi ke arah lateral. Ini dimasukkan sampai notok. Nah, masuk sampai notok tulang. Ini harapannya ada di atas foramen mandibula. Ya, di atas limula. Di belakangnya, bawahnya limula itu adalah lubang foramen mandibula. Nah ini harapannya sudah persis di atas foramen mandibula. Kemudian kita aspirasi, tekan, aspirasi, ya, atau begini ya, aspirasi tidak ada darah, baru dimasukkan 1 cc. Masuk 1 cc, kemudian ditarik 1 cm. setengah jarumnya masuk. Ini biasanya kalau pada pasien seluruhnya masuk ini jarumnya ya. Tarik setengah jarum, aspirasi lagi, tidak ada darah masuk, baru diberikan setengah cc untuk nervus lingualis. Nanti 1 cc untuk nervus alveolaris inferior yang masuk ke foramen mandibula. Nah, sekarang yang setengah cc terakhir, tadi 1 cc, sekarang setengah cc, ya. Setengah cc untuk nervus lingualis. Setelah itu ditarik semua, tarik semua, kemudian dibuka full, terserah M1, M2 atau mau 8 miring di sini ya. Kalau pada M2 ya di sini ya, kita berikan aspirasi, kita berikan setengah cc terakhir ya. Jatahnya tadi kan 2 cc itu 1 cc untuk nervus alveolaris superior, setengah cc ditarik setengah jarum, setengah cc untuk nervus lingualis, sedangkan yang setengah cc terakhir untuk longus buccalis. Ya, terserah. Ini mau di M1, M2, M1 di sini, M2 sini, kalau M3 ya di sana. Ya, kalau premolar sini sama sini. Ya. Udah. Kalau itu udah. Nanti kalau anestesinya jalan, tinggal melihat kalau bibirnya teranestesi, bibirnya itu kebas, itu tandanya bahwa alveolaris inferiornya sudah jalan. Tapi kalau belum jalan, dia nggak tebel bibirnya, gagal berarti. Nah, untuk mengecek apakah nervus lingualisnya jalan, itu di ujung lidah sebelah kanan. Ya, karena yang disuntik kanan, ya berarti lidah kanan. Kalau kiri ya ujung lidah kiri, ujung lidah kanan. Seperti itu. Bucalisnya tadi, bucalisnya untuk mukosa, gingiva dan periodontalis kami pakai bukal. Sedangkan yang masuk ke foramen mandibula itu adalah yang untuk pulpanya, untuk kesat yang masuk ke foramen apicalis gigi yang bersangkutan. Sedangkan lingualnya untuk mukosa dan jaringan soft tissue, ya, jaringan lunak di bagian lingual, bisa dasar lidah, bisa gingiva bagian lingual, itu pula bagian periodontal bagian lingual. Ya, dari sini ada yang tanya? MA? Kasih PPT-nya aja ya. Kasih PPT-nya aja. Nah, di PPT-nya lo nggak ada. Kamu nggak bilang loh. Iya dokter. Makanya kayak deg-degan. Kok ketemu kamu? Nah, sudah semoga. Ini Mas, Mbak, ini tang untuk molar bawah, ya. Ini ada beaknya itu tajam. Kedua beak ini dua-duanya tajam, ya, simetris. Nah ini untuk memegang
di bifurkasi bukal dan lingual. Ya kalau di sini, kalau kiri ya begini, kalau kanan ya begini. Ya ini bisa dipakai untuk gigi kiri dan kanan. Molar 1, molar 2, molar 3. Ya. Yang ada spesifisitasnya tadi kan hanya untuk molar 1 atas yang tidak boleh tertukar. Kalau ini bisa dipakai untuk 6 gigi, 3 sana sama 3 sini. Ya. Kalau nyabut gigi molar kanan bawah ya saya berada di jam 10 atau 11 ada di kanan belakang pasien. Tahan. Ya, posisinya begini. Ya. Buka lebar, ini bisa masuk. Ya, ya seperti ini kita lusasi. Boleh rotasi sedikit untuk menggoyang. Pipi tuh. Baru kita lusasi. Cabut itu untuk apa sih? Apanya yang sing perlu dirusak? Winter 100. Gigi itu dipegang oleh ligamen periodontal. Jadi itu yang harus dirobek, dirapcerkan, dirobek, ya, dirobek. Kita robek. Jadi kalau giginya ankilosis, ya, atau hipersmentosis, tidak ada ligamen periodontal, ya sulit. Itu masalah itu. Ya. Nah ini kita lusasi, buka, lingual, goyang sedikit, rotasi sedikit aja. Yang paling banyak buka lingual, karena akarnya ganda. Kalau dirotasi buahnya patah, tidak boleh. Ya sebatas sedikit lah antara 2 sampai 3 derajat itu ya, supaya goyang aja. Goyang itu menandakan bahwa merombak, ya. Tapi yang ekstrim adalah buka dan lingual. Bukanya paling banyak ya. Oke, seperti itu ya. Cukup jelas ya. Semua gigi molar seperti itu, termasuk ya atas semuanya lusasi. Ada yang tanya? Dulu ya. Nanti waktu tersendiri. Ada tanya? Untuk gigi posterior sama ya. Tidak terawat ini Bang. Ya. Ini di sini, ini yang cekung menghadap ke arah gigi. Bagian cekung ini yang cembung, ini yang cekung, ya. Kalau kita makan sendok yang cekung yang kena nasinya kan, yang dapat nasinya masuk mulut. Nah, kalau terbalik kan nggak mungkin. Nah ini kalau kita menggunakan band itu sama seperti sendok itu, yang cekung itu yang mengarah ke gigi supaya giginya keluar, ya. Nah dari sini dimasukkan di alveolar crest sebelah distal, kita digerakkan ke sana. Nah, ya. Ya kalau tidak pas nanti gigi sebelahnya yang goyang. Ya gini ya. Nah, terus dari sini juga itu dibalik. Yang cekung menghadap gigi yang mau menjadi sasaran. Ya. Kalau sudah goyang, sudah jangan dihentikan. Kita ngambil tang. Ya, sudah goyang baru ngambil tang. Ya. Nah, seperti tadi, ya. Itu ya. Kira-kira jelas apa masih belum? Ada yang mau tanya?